Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita jangan lupa minum kopi ya, untuk diskusi mengenai pengadaan. Kali ini kita akan bahas mengenai pengadaan berdasar Permen PUPR nomor 20 tahun Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 mengenai seleksi konsultan konstruksi ya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam pengadaan jasa konsultan itu bisa kita lakukan negosiasi harga, Pak? Ya, apakah pengadaan konsultan dilakukan negosiasi harga? Ya, semuanya. Pada Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 3 dikatakan di sana, disebutkan di sana, pelaksanaan pemilihan untuk seleksi jasa konsultan dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Kalau untuk konsultan konstruksi disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Menteri PUPR nomor 14 ya tahun 2020 itu ya. Kalau untuk seleksi konsultan dengan skema kontrak lamsam itu diperlukan negosiasi enggak? Iya, termasuk untuk kontrak lamsam. Semuanya, semua lakukan negosiasi termasuk untuk kontrak lamsam. Ini berdasar, bisa kita lihat di SDP Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Maka ketika klarifikasi dan negosiasi, ya, penyedia diminta menyampaikan rincian komponen remunerasi personil. Nah, masalah klarifikasi ini, Pak, apa saja sebenarnya yang perlu dilakukan klarifikasi? Ya, kalau klarifikasinya mencocokkan yang ditawarkan, cocok nggak lingkup dan sasaran pekerjaan jasa konsultasi kita. Metodologinya bagaimana, kualifikasi tenaga ahli, terutama kualifikasi tenaga ahli yang inti ya, harus dipastikan ada. Bagaimana organisasi pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal masing-masing penugasan personil dan atau fasilitas penunjang. Aspek-aspek ya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama pada apa? Pada sesuai nggak tenaga ahlinya, rencana kerja, metodologi dan jenis pengeluaran, volume kegiatan dan jenis pengeluaran, termasuk juga biaya langsung personil ya. Nah, itu tuh Pak, bagaimana cara kita melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk biaya personil? Ya, klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil atau tenaga ahli dilakukan dengan ketentuan gimana? Klarifikasi biaya pada rincian komponen remunerasi personil dan rincian biaya langsung personil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli. Kalau sekarang merujuklah pada Kepmen PUPR nomor 897 tahun 2017. Apabila tenaga ahli lebih rendah yang ditawarkan dari standar remunerasi minimal berdasarkan peraturan tadi, standar remunerasi yang sekarang adalah Kepmen PUPR tadi, maka dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal di Kepmen PUPR tadi nomor 897 tahun 2017 yang sekarang. Negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran. Tanpa menambah nilai penawaran, bagaimana itu maksudnya, Pak? iya, jadi nilai penawaran dari penyedia tidak bertambah ya dengan negosiasi ini. Ya, mungkin perlu ditinjau lagi lah penawarannya dia dari segi waktu pengerjaan masing-masing tenaga ahli. Kalau menawar melebihi standar atau melebihi HPS, ya agar disepakatilah, disesuaikan agar tidak melebihi total penawaran gitu ya. Gini, kalau masih dalam batas nilai penawaran, apakah penyedia boleh menawar di atas standar remunerasi? Bolehkah penyedia menawar di atas standar remunerasi? Bisa, karena standar remunerasi tadi adalah bersifat minimal untuk diacu, ya, acuan bersifat minimal. Jadi apabila tenaga ahli lebih tinggi yang ditawarkan dari standar remunerasi minimal berdasarkan ya Kepmen PUPR tadi ya,
maka harus bisa dibuktikan dengan apa? Daftar gaji yang telah diaudit atau dari bukti store pajak, ya, tenaga ahli konsultan yang bersangkutan dengan ketentuan gimana? Biaya personil dari biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 4 kali dari gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap. Jadi kalau misalkan ya standarnya di Kemen PR itu 25 juta, dia minta 30. Kalau kita bisa melihat gaji dasarnya dia minimal 7,5 juta, 7,5 juta kali 4, maka dia dapatlah 30 juta ya. Boleh 30 juta walaupun peraturannya standar resminya adalah 25 juta contohnya ya. Maksimal 2,5 dari penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap. Jadi kalau tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan biaya dari gaji dasar yang telah diaudit atau dari bukti pajak itu dikalikan 2,5 kali ya. Atau berikutnya lagi juga harus disesuaikan indeks koefisien ya terhadap upah minimum provinsi. Ya. Berikut lagi kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu untuk bahan apa? Bukti-bukti untuk mengklarifikasi dan menegosiasi ya. Oke. Kalau seandainya penyedia itu tidak dapat membuktikannya, bagaimana? Apabila penyedia tidak dapat membuktikan, maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan biaya nilai tenaga ahli senilai ya standar remunerasi minimal. Ya kalau dia nawar di atas standar, ya kita turunkan lah karena nggak punya bukti, ya senilai dengan standar remunerasi minimal tenaga ahli. Ya berdasarkan peraturan yang berlaku ya. Kalau untuk biaya ahli merujuklah pada Permen PUPR tadi, Kepmen PUPR tadi nomor 897 tahun 2017 yang saat ini berlaku itu ya. Perhitungan personel itu Pak dalam 1 bulan itu dihitungnya itu berapa hari sih Pak? Ya untuk biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu, berdasarkan tingkat kehadiran dengan apa? Dihitungnya 1 bulan adalah 22 hari. Kalau dia dihitung secara harian, sehari itu ya minimal 8 jam kerja lah gitu. Terus kalau tadi kita bicara tentang biaya personil, sekarang bagaimana dengan biaya non personilnya Pak? Biaya non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% dari total biaya. Kecuali kalau kerjaan itu ya banyak di lapangan. Berikutnya, negosiasi biaya non personil ya maksimal sama lah dengan harga at cost-nya, sesuai dengan harga pasarnya lah gitu ya. Bagaimana kalau ada penawaran teknis melebihi pagu anggaran? Ya, total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, bahkan sudah dikoreksi ya. Ya, koreksi aritmetik atau apa? Kalau dia melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan, nanti akan dilakukan negosiasi biaya. Negosiasi biaya dilakukan terhadap penawaran terkoreksi yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS tanpa mengurangi kualitas penawarannya. Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal yang tidak wajar, maka total penawaran dapat terima sepanjang tidak melebihi anggaran atau pagu anggaran yang tersedia. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan, Pak. Apakah klarifikasi dan negosiasi harga penawaran dari penyedia itu harus turun? Dalam pengadaan pemerintah adalah mencari harga yang wajar, bukan untuk menjatuhkan harga. Ya penyedianya nggak boleh rugi lah gitu ya. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan, ya diundang aja lah calon pemenang berikutnya ya untuk melakukan klarifikasi dan teknis biaya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau klarifikasi dan negosiasi itu ternyata tidak menghasilkan kesepakatan, terus bagaimana? Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan calon pemenang dan seluruh pemenang tidak menghasilkan kesepakatan biaya, yang dinyatakan gagal.
Dalam presentasi ini mungkin salah satu hal yang perlu saya sampaikan, kalau kontraknya lamsam, hasil dari negosiasi ini diikatlah secara kontrak lamsam. Secara kontrak lamsam adalah nilai totalnya dan dinilai per sub output. Ya, ketika berkontrak tidak dilihat lagi biaya personil dan non personil. Demikian juga nanti kalau diaudit, auditnya bukan melihat biaya personil non personil, tetapi adalah melihat sub output yang dihasilkan sesuai enggak, ya, dan dibayar dengan nilai itu, gitu ya. Tidak perlu dipersoalkan lagi invoice, tidak perlu dipersoalkan lagi kehadiran. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ringan ini bisa membuka wawasan kita, mempermudah proses-proses pengadaan kita, dan mencapai capaian-capaian kontrak kita dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.